Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama Ibu Umi dari SDN 2 Salondoko yang pada kesempatan kali ini akan menerangkan materi PAI kelas 4 SD semester 1, yaitu tentang tata cara bersuci subbab tayamum. Apa itu tayamum? Secara basic, dalil yang menerangkan tentang tayamum adalah Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Mengapa seseorang diperbolehkan tayamum? Tayamum merupakan keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang kesulitan mendapatkan air karena sakit atau karena tidak menemukan air untuk bersuci. Namun, tidak setiap muslim diperbolehkan menggunakan tayamum untuk bersuci. Adapun keadaan atau penyebab seseorang diperbolehkan bertayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada air, padahal sudah berusaha mencari air ke sana kemari, tetapi tidak mendapatkan air, sedangkan waktu untuk sholat sudah masuk. Yang kedua, sakit. Misalnya, apabila terkena air, bagian anggota wudhunya akan bertambah sakit parah. Itu menurut keterangan dari dokter. Bagaimana cara bertayamum yang benar? Cara tayamum yang benar adalah sesuai dengan Rasulullah SAW, yaitu sesuai dengan rukunnya. Adapun rukunnya tayamum ada 4. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, mengusap muka dengan debu yang suci. Yaitu caranya adalah letakkan kedua telapak tangan pada debu yang suci, lalu diusapkan pada wajah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu yang suci. Caranya yaitu sama dengan mengusap muka, yaitu dengan meletakkan kedua telapak tangan pada debu yang suci, kemudian diusapkan ke kedua tangan secara bergantian. Nah, ini merupakan contoh ilustrasi gambar tata cara bertayamum. Nah, yang pertama adalah kita ambil debu yang suci. Jangan lupa sambil baca niat. Kemudian yang kedua, tipiskan supaya debu tadi tidak begitu tebal. Ini bisa dikibaskan atau dengan ditipiskan. Kemudian yang ketiga, setelah debu tersebut tipis, kemudian kita usapkan ke muka sampai rata. Kemudian yang keempat adalah kita ambil debu suci atau debu yang baru untuk kita usapkan kepada kedua telapak tangan kita. Yang kelima adalah kita kibaskan lagi atau kita tipiskan debu tersebut. Kemudian setelah debu tersebut tipis, kita usapkan kepada kedua tangan kita. Jangan lupa kita dahulukan tangan yang kanan. Kemudian adapun lafadznya tayamum adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma istibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Untuk tayamum ini, kita bisa menggunakan satu tayamum untuk digunakan satu sholat saja, satu sholat wajib. Kemudian, jika kita mau melakukan sholat wajib berikutnya, maka kita harus tayamum lagi. Kesimpulannya adalah, tayamum itu hanya bisa digunakan untuk satu sholat saja, satu sholat wajib saja. Tapi seandainya kita tambahi dengan sholat sunnah, maka boleh.
hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama adalah menemukan air. Apabila kita sudah tayamum, kemudian di tengah-tengah kita sholat atau sebelum kita sholat kita menemukan air, maka tayamum akan batal. Otomatis untuk sholatnya juga batal. Yang kedua adalah buang air kecil. Yang ketiga, kentut. Yang keempat, buang air besar. Yang kelima, tidur. Nah, untuk batasan tidur di sini adalah jika kita sudah tidak mendengar apa-apa, tidak mendengar suara apapun, itu namanya tidur. Tidur dengan ngantuk itu beda. Kalau ngantuk mungkin kita masih bisa dengar, kemudian kalau kita tidur berarti kita tidak mendengar sesuatu apapun. Nah, apalagi tidurnya di sini adalah dengan keadaan pantat yang terbuka, ya, atau tidak bersila. Yang keenam adalah hilang akal. Hilang akal ini bisa disebabkan karena mabuk atau karena kesurupan, ya. Intinya untuk hilang akal ini adalah akalnya tidak sadar. Nah, setelah kita mempelajari materi tentang tayamum, maka Bu Guru akan memberikan tugas kelompok. Soal yang pertama, kamu akan sholat, tapi kamu tidak menemukan air. Apa yang kamu lakukan? Kemudian soal yang kedua, Bu Aminah sedang sakit parah. Pak dokter menyarankan kepada Bu Aminah tidak menyentuh air dulu supaya sakitnya cepat sembuh. Padahal Bu Aminah masih berkewajiban melaksanakan sholat dan dia dalam keadaan hadas kecil. Apa yang harus dilakukan Bu Aminah untuk menghilangkan hadas kecilnya? Mengerjakan tugas kelompok, guru akan memberikan tugas individu, yaitu praktikan tayamum yang benar sesuai dengan ajaran Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi sudah selesai. Semoga anak-anak semuanya paham. Apabila anak-anak menemukan kesulitan, silakan menghubungi Bu Guru. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.